banget sih, enggak ya setelah Iya. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun persis. 2 tahun. Setelah 2 tahun akhirnya kita bisa Tayang. menikmati. Penasaran juga sih. Iya. Semoga hasilnya bagus ya. Thank you loh guys. Parah. Karena mungkin ini film horor pertamanya Visinema kali ya. Dan juga punya cerita yang unik dan juga punya cerita yang bisa dibilang baru gitu untuk perfilman Indonesia. Makanya Genrenya mbak. iya, Unik dan baru. genrenya unik dan baru gitu. Nggak tahu ya, mungkin baru kali ya. Gua nggak tahu. Dan kenapa gue pengen, karena karakter yang ada di film ini tuh emang semuanya tuh gimana ya, melengkapi satu sama lain gitu loh. Dan juga ada karakter hantu-hantunya juga, itu yang menambahkan bumbu-bumbu fantasi kan. Dan itu mungkin yang bikin gue tertarik untuk ngambil film Jagat Arwah. Mungkin kayak kurang lebih sama ya, maksudnya ceritanya menarik. Buat aku universe-nya menarik banget karena ada masih ada elemen tradisinya. Buat aku ada istiadatnya cukup kental di cerita ini, tapi juga ada Sosok-sosok yang dijual juga sosok-sosok yang benar-benar yang kita cukup familiar lah, tapi tetap ada twist fantasinya juga. Jadi buat aku itu menarik banget. Ya kalau gue jelas dari segi cerita udah dijelasin tadi sama Ari sama Sheila, cuman mungkin dari sudut pandang kenikmatan dalam berproses jadi seorang aktor gitu ya, dapetin karakter yang unik, yang punya perkembangan karakter ceritanya tuh bisa dinikmatin sama penonton dan juga yang memainkannya, terus observasinya juga tantangan tersendiri. Bayangin jadi kuntilanak, jadi anak yang bisa ngobrol sama setan-setan, jadi genderuwo, itu kan pasti punya bukan tingkat kesulitan tapi tingkat kenikmatan tersendiri untuk mengobserv itu kan. Jadi itu yang pertama kali bikin gua in love sama tawaran ini. Bahkan gua dulu belum baca skripnya, kayak ada cerita konsepnya begini, menarik banget nih, fantasy, wah. Halo, aku Ari Irham di film Jagat Arwah berperan sebagai Raga. Raga itu adalah anak band yang ambisius dan juga anak band yang dibilang modern gitu. Dia tuh pengen ke kota untuk mengejar mimpinya sebagai anak band yang terkenal, cuman tertahan karena rasa segannya dengan bapaknya si Raga ini. Dan juga dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah generasi Aditya yang ke-7, mewarisi dari bapaknya Aditya yang ke-6, yang diperankan oleh Iki Narendra Sukmo. Keturunan Aditya adalah penjaga kesehatan antara Jagat Arwah dan Jagat Manusia. Kalau aku di sini berperan sebagai Kunti, dia ini adalah ketika hidupnya dia royalti yang jatuh cinta sama orang yang tidak disetujui oleh keluarganya, dan akhirnya dia diasingkan lalu memutuskan untuk bunuh diri. Nah, akhirnya selama ratusan tahun dia mencari dan menunggu reinkarnasi dari cinta sejatinya itu. Gitu. Kalau gua di sini berperan sebagai genderuwo atau dipanggil Dru, dan di universe Jagat Arwah ini banyak genderuwo lain juga, begitu juga dengan kunti-kunti lain. Cuman yang berinteraksi dengan karakter Raga adalah Dru ini. Jadi Dru ini punya karakteristik, dia adalah seorang penjaga yang setia. Setia kenapa? Karena dia punya utang budi sama Aditya pertama yang dulu nyelamatin dulu, sampai akhirnya turun-temurun masih menjaga janjinya, masih menjaga kesetiaannya untuk terus menjaga keturunan Aditya sampai akhirnya di eranya Aditya ke-7. Dan Dru ini harus dipegang sama orang yang punya level kepemimpinan tuh apa ya, kayak alpha gitu loh, kayak harus dipimpin sama seorang alpha. Kalau dia ngerasa ragu, ini alpha atau bukan ya, pasti ada resistance gitu dari jiwanya si Dru, dan itulah yang terjadi antara Dru sama Raga, dan perjalanannya seperti apa yang bisa ditonton di film. Gimana ya, karena ini bukan pengalaman yang biasa dialami sama diri aku sendiri gitu ya, kayak pengalaman mistis dan goib gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, entah kenapa saat persiapan syuting film Jagat Arwah ini ada beberapa kejadian gitu, walaupun
lagi workshop dan juga lagi syuting gitu, ada beberapa kejadian dan mungkin itu bisa dijadiin suatu insight buat gue gitu untuk mendalami karakter Raga gitu. Karena kan gue awalnya emang penakut banget anaknya gitu. Dan itu salah satu tantangan yang besar juga karena gue harus main sama hantu-hantu gitu. Dan juga harus literally bermain ya. Bermain dengan hantu-hantu gitu. Dan gue dapat beberapa pengalaman itu di workshop film ini gitu. Yang pertama waktu camping gitu. Camping kita ditinggalin sejam di hutan gitu malam-malam dan juga siang. Dan gue sempat ngelihat ada rambut waktu malam-malam gitu. Karena kan itu pakai headlamp dan juga pakai senter. Dan sebelah gue ada sungai, ada pohon pisang, di pohon pisang itu ada rambut. Gue ngebalik kayak udah deh, jangan dulu. Dan itu bisa jadi insight gue untuk jadi Raga gitu, karena oh gini kali jadi rasanya jadi Raga gitu, diikutin sama hantu gitu, diliatin sama hantu gitu. Dan itu menambah keberanian gue gitu untuk mengubah ketakutan gue menjadi kekuatan gue. Asik. Wah. Gila. Plus lu juga sendiri kan di Kaliangkrik juga duluan kan? Iya. Gue tuh sempet dikirim duluan ke Kaliangkrik, kaki Gunung Sumbing untuk mendalami karakter, dan juga gue harus ngobrol sama kepala desa di sana, ngobrol sama warga-warga di sekitar. Jadi warlock duluan deh. Iya, jadi pas mereka datang tuh, gue udah tahu nih, gini gue di sini ada ini nih, sana ada Iya, ini tour nih, gue di sini. Oh, jadi anak tol Kaliangkrik kan? Anak gue Kaliangkrik. Karena kan Raga itu anak desa yang pengen pindah ke kota gitu. Jadi gue risetnya ke orang-orang di sana gitu. Gimana sih kalau menjadi pengen jadi anak band gitu? Apa yang harus kalian lakuin gitu? Ya udah, akhirnya ngobrol dan gue dapet insight tentang karakter Raga gitu. Itu sulit menjadi karakter Raga, dan di sana dingin juga dan medannya sulit, harus latihan fisik yang berat untuk kesana. Ya kalau gue mewakili juga yang lain kan, karena untuk persiapan syuting ini kan butuh mental sama fisik yang bagus ya, terutama juga mental jelas, karena kalau mental kan kita akan nge-break karakternya berdasarkan metode atau berdasarkan cara yang biasa kita lakukan untuk berubah menjadi sebuah karakternya atau menghidupkan karakternya. Kalau untuk fisik itu penting nggak penting, tapi ternyata jadi punya impact yang signifikan ketika kita tahu medannya cukup berat gitu. Kalau di Kaliangkrik kan medannya naik turun, seperti yang tadi Ari bilang kan, dingin, kadang syutingnya gua jadi gendro nggak pakai baju kan, cuma make doang gitu. Kayak banyak hal lah yang bisa membuat, yang menuntut ketahanan fisik tuh jadi salah satu hal yang signifikan gitu. Tapi salah satu yang membuat sulit syuting ini buat gua pribadi adalah, ini personal ya, ketika lu nggak cuma ngerubah mindset lu dari manusia menjadi genderuwo, tapi juga ngerubah tampilan lo. Jadi ketika ngerubah emosinya, kadar emosinya, kan emang kita nggak pernah tahu kan genderuwo marah tuh kayak gimana sih, genderuwo sedih tuh kayak gimana sih, genderuwo bete tuh kayak gimana sih. Itu bisa terjadi karena kita udah punya ruang diskusi yang luas sama sutradaranya dan agree dulu sama si universe-nya, buat kita jadi tahu pakem-pakemnya nih. Sampai kita udah setuju dulu, jadi kita punya pakem, punya playbook-nya, jadi kita bisa masukin kadar emosinya ke si karakternya ke Drew. Untuk selain itu perubahan fisiknya juga itu jadi challenge tersendiri. Make up-nya sebelum take bisa 2-3 jam ditemin, dikasih Tekstur gitu kali ya? Apa ya? tekstur tuh dari apa sih? Silikon ya? Silikon ya? Udah gitu yang paling nyisa gue adalah bukan gigi, kalau gigi kan dari pasang aja kan. Cuman Softline. seberapa cepet hampir ketelan sih. Sumpah. Ketelan PR banget sih sekarang. Nyam mana giginya? Ketelan. Mata Iya. dikasih kuning itu Oh, pakai iya. softline sepuluh Iya. itu, nah itu juga jadi challenge. Kenapa gue bilang itu jadi challenge tersendiri ketika gue harus jadi into karakter, ngejaga suara, kan suara juga berubah ya, ngejaga suara, ngejaga emosinya, kita harus ngejaga konsentrasi juga, sama mata dikasih ini, gigi nggak boleh copot, jadi kayak banyak hal ya. Dalam satu kejadian simpel aja harus di synchronize, itu harus semuanya harus berjalan bareng. Itu sih kalau gue personal itu tantangan yang harus gue jalanin, tapi at the end menyenangkan. Iya. Makeup juga dia berat nih, lebih parah dari gue karena dia layernya banyak. Kalau Kunti tuh mungkin tantangannya bener sih, kayak Kunti tuh punya 2 bentuk, masing-masing bentuknya makeupnya lama. Yang pertama tuh karena harus diputihin sebadan seperti teaser poster di belakang. Yang kedua ketika yang kedua waktu bentuk
yang manusianya Modern form. modern formnya. Rambutnya tuh di sini ada 3 kepangan yang bikinnya tuh bisa 2 jam sendiri. Jadi itu salah satu tantangannya juga. Terus mungkin lebih mengeksplor suara ketawa, suara ngomongnya seperti apa, dibentuk satu, kira-kira apa yang mungkin masih masuk akal tapi sama terdengar tidak nyamannya, sama kalau misalnya kita dengar suara Kunti ketawa melengking gitu. Sama mungkin lebih ke imajinasi kali ya, Iya, karena di sini kita banyak syuting di, nggak banyak sih scene-nya sebenarnya, tapi kayak misalnya di ruang kosong atau harus ada tenaga-tenaga yang dikeluarkan, itu kan harus kelihatan ada force-nya, tapi kita nggak tahu bentuk force-nya itu akan seperti apa gitu. Kita belum tahu kan. Iya, emang. Tenaganya kayak gimana, pas udah tahu, pas udah ada trailernya kan. Oh Iya. gimana nih kemarin sini. Tapi semuanya punya layer sendiri sih. Kayak Ari ini kalau gua boleh berpendapat itu kayak ngeliat karakternya Ari, semua punya tantangannya. Ari termasuk yang salah satu yang paling berat PR-nya karena dia harus ngerespon keunikan yang masing-masing keluar sama banyak banget karakter. Semuanya unik-unik dan dia harus ngerespon itu. Dia harus kayak wah iya. Reaksi yang gue kasih tuh ya beda-beda untuk setiap karakter jadinya gitu Ya, kan. gue liat banget waktu di hotel gimana nih kayak dia mikir diem gitu kayak PR-nya banyak banget karena emang nggak sesimpel itu gitu meranin jadi Raga emang berat. Terus filmnya laku, penontonnya Harapannya sih banyak yang nonton. ya kan. Setelah nonton bahagia. Iya. Terus ngasih tahu ke temen-temennya yang lain kalau kita nontonnya kita berexperience dengan satu jenis genre yang Baru. jarang ada di Indonesia sekalinya ada, keren nih gitu. Mainnya sih kayak gitu. Gue. Nonton happy sih, gue happy sih. Halo anak bioskop, jangan lupa buat nonton film Jagat Arwah tanggal 29 September 2022 di Cinepolis Cinema.